Menjalani solo riding adalah kemerdekaan buat saya, seru banget dan pastinya petualangan menjadi lebih seru. Oke, udah siap waktunya untuk berangkat. Kayaknya kebanyakan kembalian nih. Ini 37. Coba saya hitung lagi. Enggak. Cangar adalah hutan lebat yang sepi. Waduh. Tuh ada mobil nggak kuat. Oh itu mobil yang tadi. Ancang-ancangnya kurang itu berat. Episode 2, Ngetan tak pernah bosan, hidup cuma sekali, hidup untuk dinikmati. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semalam saya bener-bener ngantuk ya. Jadi karena kekenyangan sudah nggak betah ya sudah ngeres ke SPBU, tidur wes. Ya udah tidur gitu. Untungnya saya belum pesen Oyo atau hotel semacamnya. Nah ini saya perjalanan menuju ke Selecta. Nanti saya mau via Nganjuk, Kertosono, kemudian Mojokerto, nanti turun ke Cangar ke Selecta. Saya nggak lewat rute ke Diri. Oke. Ada yang beda pagi ini karena saya nggak pakai vest lagi, pakai jaket Respiro karena udah beli, akhirnya punya jaket lagi. Setelah jaketnya pada rusak lubang-lubang, nah jaket yang merah yang saya bawa ke Bromo itu sudah rusak. Sini sobek itu karena sudah penyusutan kainnya tipis. Itu padahal sudah saya servis berkali-kali bolak-balik itu sampai habis hampir 100.000 kali ya kalau di total, yang resleting, kemudian yang perekat ini, kemudian apa namanya, untuk yang beberapa yang kolornya itu sudah saya ganti karena waduh enak banget itu jaketnya. Itu pakai Tirolean, dulu sering tak buat naik gunung, cuman sekarang udah ambrol-ambrol, kayaknya udah nggak bisa untuk direparasi. 12 jam kemudian 18 jam baru sampai Caruban, ya mampir-mampir kebanyakan konten. Oke, yuk cus. Nah ini saya sudah sampai di pusat kotanya Nganjuk. Ini hari apa sih, hari Jumat ya, jam 7:17. Sudah lewat jam sekolah sih ya, tapi masih sepi di sini. Ini tinggal orang berangkat kerja aja. Mungkin bentar lagi orang berangkat gelidik orang yang kerja gelidik bangunan sama muter-muter. Ini saya masih lurus terus nanti arah Kertosono, kemudian Mojokerto. Nanti Mojokerto sebelum Buja tidur itu belok kanan ke arah Cangar. Saya sekarang lagi ada di jalan Nganjuk Kota Angin. Nah sebelah kanan saya ini adalah rel kereta. Tadi barusan aja lewat rel kereta. Dan di sini view-nya adalah pohonnya besar-besar teman-teman. Rindang, Iup. Pastinya dengan suasana pagi kayak gini jadi menambah syahdu, apalagi di sore hari. Tapi kalau sore hati-hati, kalau di sini itu anginnya kencang, jadi motor bisa goyang-goyang itu kalau lewat Nganjuk sini. Saya dulu pernah pakai si Supra, kena angin itu buk, waduh, udah oleng-oleng terus. Saya dari tadi belum papasan sama bis Mira atau Sumber Selamat. Nah itu Sugeng Rahayu, nah semacamnya itu. Pas sekarang lewat tol semua kali ya bis-bis itu ya. Saya tadi belum lihat, soalnya dari kemarin juga di Caruban belum barengan sama Sumber Kencono atau Sugeng Rahayu. Mungkin belum jamnya aja. Biasanya sih udah pada ngebut bus.
Oke, akhirnya sampai juga tuh 100 speed sampai 100 km per jam. Kemarin setelah diotak-atik Dede jadi kencang ini, padahal di belakang banyak muatan loh ini. 100 ini kalau nggak ada muatan bisa lebih loh ini. Aduh, mantap. Thank you, Dad. Yang semalam nyobain pecel di Mbak Evi Caruban, waduh enak itu pecelnya, enak, lidahnya cocok buat orang Jogja, bagi saya begitu. Oke, mari kita lanjut lagi untuk ridingnya sampai ke Mojokerto. Ini saya udah lepas dari Nganjuk, ini masuk mana ya? Ini pokoknya saya lagi lewat di Sungai Brantas. Nah, ini Sungai Brantas. Nah, itu teman-teman bisa lihat di sini, dan sepertinya yang sebelah sana adalah jalan yang lama ya, jembatan yang lama sudah reot itu. Ini masuk kemana ya? Nah, ini saya masih melanjutkan perjalanan menuju Mojokerto, jalur yang Mojokerto via Pacet, Cangar, Jawa Timur, kota kereta ya. Jadi kalau kita mau lewat berkali-kali nyebrang rel kereta yang nggak bisa-bisa. Kita lanjutkan perjalanan lagi, masih melintasi Jombang yang gemerlap aspalannya pagi ini. Ini saya lagi ngecas Insta Insta atau X3, karena tadi mau ambil footage ini habis baterainya. Waduh, jadi dicas. Untungnya di Espresso ini ada slot charger ya, walaupun outputnya 1 ampere lumayan lah. Tapi sayangnya nih ya, saya nggak senengnya dari produk cas ini. Ini mencolokan buat lighter. Kemudian kalau ngecas mungkin maksudnya dimasukin sini kali ya. Nah, dimasukin sini itu ini nggak muat, dan sayang kalau ini dimasukin sini kayak HP juga, karena nanti akan kegoyang-goyang, lecet, dan itu sensornya banyak yang rusak kalau kayak gitu. Nah, kalau ngecasnya di luar ini ditutup, iya nggak iso. Wah, terus piye? Nah, terus buka ngaplah-ngaplah kayak gini loh. Nah, nih nggak enaknya gini. Sementara kalau dikasih lubang pasti nanti air itu rentan buat masuk ke sini. Nah, makanya itu perlu dimodif sedikit biar ini buat ngecas, kalau buat touring itu bisa enak. Nah, dan tambah lagi kalau buat kabel, teman-teman kalau nyari kabel mending yang L gini, jangan yang keluarnya langsung kayak gitu, karena itu bakal kelipet, itu resikonya bikin rusak kabel. Ini saya lewat di pasar di Jombang, lewat pasar ya ini. Mungkin karena map saya ini motor jadi dilewatkan sini. Nggak bayangin kalau mapnya pakai mobil itu lewat sini, aduh crowded. Di Jombang ternyata masih ada becak motor. Yang becak kayu masih ada nggak ya? Jogja kan ada. Oh, ini udah nggak ada. Oh, ini belakang. Oh, ini Polres Jombang. Jombang ini slogannya Jombang beriman ya. Di sini banyak sekali pondok pesantren, puluhan, mungkin bisa jadi ratusan pondok pesantren di Jombang, dan di sini terkenal dengan adanya pondok pesantren yang ada di Jombang. Seperti pondok pesantren Tebu Ireng itu juga di Jombang, dan masih banyak lagi di sini. Nah, inilah kota Jombang. Ini banyak lampu-lampu bagus banget. Kalau malam ini buat sesi foto atau buat nongkrong-nongkrong, wih asik. Itu masih kira-kira 44 km lagi dari Jombang, 1 jam lah.
Ya ibaratnya Jogja ke Kota Magelang, dari Sleman ke Kota Magelang, nggak jauh. Nah kemudian kalau dari Pacet ke Batu itu 17 km. Kalau jalannya kelok-kelok ya setengah jam lah di situ kalau pakai motor. Kita mulai naik ini teman-teman, lewat jembatan layang apa ini namanya ini? Wah nggak ada keterangan, cuman ini namanya Jalan Brawijaya di Jombang. Ikonnya Jombang kurang lebih seperti itu tuh. Nah, water torrent. Mungkin itu peninggalan Belanda, bisa jadi. Oh iya, ini sudah pada libur kok ya. Banyak anak sekolah yang udah nggak di jalan-jalan, udah musim liburan. Pantesan nggak begitu rame di jalan. Mantap. Nah ini sampai ke Kecamatan Peterongan. Peterongan, apakah di sini bakal banyak terong? Yo, waktunya ngisi bensin lagi, mumpung pas kosong. Ntar gini dulu aja mbak, penuh ya. Aduh, talinya salah ini, tak benerin habis ini. Ini tinggal 1 bar bensin, jadi ini diisi penuh aja, mungkin sekitar 40 ini mbak ya. Habisnya 2,9 liter, 37.500. Kayaknya kebanyakan ini kembaliannya mbak, kayaknya kebanyakan kembaliannya. Ini 37. Coba saya hitung lagi. Enggak 13 Pak. Oke. Kamu jadi ikut bingung aku Ki. Dah. Ya, udah. Ini kita masukin lagi. Waktunya benerin tas. Nah, ini repotnya gini nih. Kalau nalinya begini mah keliru saya. Seharusnya di setel di bawah, bukan di setel di atas. Jadi kalau mau dibuka tinggal dicetet ini. Nah, ini. Nah, kalau yang bener mah tinggal di gini. Kalau begitu naik, tas naik. Nah, ini udah ada setelannya. Udah ada setelannya. Kayaknya nanti perlu lihat tutorial YouTube deh, nalinya ini pakai polanya. Mari kita belok menuju jalan Miagan atau apa. Kok lewat jalan kecil ya? Gak apa-apa lah pakai motor. Oke, jalan pintas. Nah, saya masih melalui jalan seperti ini, lumayan jauh ya. Oh ternyata di dalam sini luas loh, nggak sesempit yang saya kira. Masih 30 km lagi sampai Pacetnya. Oke. Wih, ini jalan di dalam ini sudah coran semuanya. Oh, ini tembus jalan aspal. Berarti tadi itu kalau lurus terus belok kanan bisa itu tetap nyambung sini lagi. Nah, cuman saya tadi lewatin pintas lewat situ. Biasanya algoritma Google itu dipintaskan ngikut pola atau kultur kebiasaan orang-orang sini. Jadi yang sering pakai rute itu kan orang sini, makanya kalau mau menuju sini dipintaskan lewat situ. Nah, saya emang nggak tahu, ngikut map aja. Minum karena yang kemarin habis sama cemilan deh. Saya makan. Nah, ini makan dulu. Saya baru sampai Jombang dan saya lagi mau ke Alfamart karena perlu untuk balesi beberapa WA, sama sekalian deh beli kopi sama cemilan.
Sepertinya uang saku saya sudah habis. Yang D1 kemarin tinggal berapa nih? Oh, 20 masih masih ada, tapi ini nggak cukup buat isi bensin. Berarti nanti saya reload lagi 200.000 ya. Stok di sini tinggal berapa ya? 33.000. Ini saya reload lagi 200.000 uang saku. Oke. Nanti habis ini buat ngisi bensin. Ganti baterai GoPro sekalian beli kopi. Waktunya kita lanjut lagi. Nah, kita sekarang lagi melewati area perkebunan tebu di Jombang. Yang tadi barusan lewat itu ada Candi Tikus ya. Nah, ini jalan-jalan ke sana itu untuk akses ke perkebunan tebu ya di sini. Dan dari tadi saya sudah lama banget ini semuanya tebu di sini, banyak banget tebu. Berarti Jombang itu termasuk penghasil tebu. Nah, ketemu pondok Pomdes. Jalan di sini enak ini teman-teman, ini coran ya, cuman per berapa meter agak ngombak dikit, cuman ini wis halus, pokoknya halus banget. Ini kalau di drone, di aerial, tak ini bakal luas banget ini, isinya tebu semuanya. Nah, ini corannya ini tinggi nih teman-teman, tuh kelihatan tuh corannya tinggi. Oh, dulunya jalannya pasti enggak setinggi ini, cuman terus dinaikin. Nah, ini berarti rumah-rumah ini pada jadi di bawah ini. Kira-kira air sampai bawah enggak ya? Sampai banjir. Soalnya rumahnya jadi enggak jadi tinggi, malah di bawah. Wih, ini di Jombang masih ada sepur unik. Ini bikinan apa custom apa asli ya? Oh, ini sepur wisata ya? Oh, kereta wisata. Pikir saya asli. Ini masih di daerah Mojoagung. Mojoagung ya? Oke. Ini sudah lewat barusan yang tebu-tebu. Sutet itu teman-teman. Di atas berapa megawatt ini? Kabarnya kalau di bawah Sutet itu bahaya. Tapi ini malah di atas sekolah ini, di atas bangunan. Tapi pernah beberapa waktu lalu saya ke Cilacap, itu di bawah Sutet malah rumputnya tumbuhnya malah subur banget daripada yang di luar Sutet. Nggak tahu kenapa ya, efek setrum kali ya. Akhirnya masuk juga nih Mojokerto. Tandanya saya sih gampang sih nandain Mojokerto itu. Depannya ada gapura-gapura kayak candi. Nah, itu Mojokerto sebagai ikon. Oh, di sini ada jembatan masuk Desa Wiyu. Oh, bagus ya. Lewat jembatan itu ya, jembatan besi. Ini saya masih nanjak, masih 10 km lagi untuk sampai ke Sendi Pacat. Semoga nanti lancar sampai atas, sampai Batu. Tapi saya nanti mau ngeres dulu biar dinginin mesin sama kaliper. Padahal ini juga jarang tak pakai buat rem yang ini. Tapi kan nanti buat kewaspadaan karena turunnya katanya tajam banget kan. Maybe we must know. Karena di Bromo juga turunannya hampir 90 derajat. Nah, ini udah mau sampai ke persimpangan yang mau ke arah ke Pacat. Ini baru mulai, tanjakannya udah lumayan mantap. Nah, tuh kan Akam sih, emak-emak lokal kenceng loh.
Wih. Yuk. Nah, kita mulai petualangan di Pacet. Pacetos. Nah, itu Cangar Batu Malang. Kita ke arah Cangar. Yang mana? Oh, yang sini ya. Oh, ini rekayasa lalu lintas, oke. Wih, udah kelihatan tuh lereng gunungnya, asik. Ini di Pacet, Mojokerto. Wih, rutenya asik ini teman-teman. Yuhu. Waduh, kelok-kelok, mantap jalurnya. Ya, tuh papasan sama rider-rider lain juga. Oh, bocah SMA baru aja pulang. SMA apa SMP ya? Nah. Jembatan apa ini? Kali Kromong 1. Oh, bawahnya bagus ini. Coba turun bentar sambil nyeteng Insta X3. Wow, asri banget lagi. Ini kalau buat mandi-mandi tubingnya asik ya. Itu banyak tubingnya. Teman-teman kalau yang lewat sini boleh deh mampir ke sini, itu airnya jernih banget. Pak keluarga. Nah, udah cukup untuk ngeres di sini. Sebat-sebat, waktunya lanjut lagi. Wah, sungainya jernih. Pinten, Pak? Oh, nggih, matur nuwun. Ternyata nggak bayar, dikasih nggak mau. Ya wis, alhamdulillah. Yuk kita mulai petualangan di Pacet. Parkir di sini 50.000 per jam. Wih. Ini saya papasan sama mobil-mobil yang bawa buah. Buah apa ya kira-kira yang di sini yang lagi musim? Nah, itu teman-teman. Sudah mulai kelihatan tuh bukitnya. Kita naik nanjak. Nah, habis itu kita tekuk. Jalan Pacet kita tekuk di sini. Wah, ini roboh ini, sayang banget ini. Masih netah espresso dengan sabar. Nah, kalau pakai motor ini ya bus ya kan gitu. Manual kopling. Nah, ini nih. Nah, itu udah banyak yang kepake, jadi banyak yang tertolong di sini ya. Oh, ternyata di sini yang arah Mojokerto turunnya. Kita masih naik ya teman-teman ya. Di sini ya. Udah kasih jalan, nanti mobil gasnya telat, nggak kuat lagi. Penggerak depan isinya full, bahaya mobil di sini. Harus ekstra hati-hati dan kakinya harus apal betul sama mobilnya, apalagi sudah matic, penggerak depan isinya full. Gerimis pula jalan licin. Wassalamualaikum.
Nah ini begitu naik sudah ada warung-warung ini, view-nya nanti di tebing. Ini saya gas ya, nih ini dari 40 turun. Memang harus sabar. Lah ini piye iki kalau naik dari lautan pasir Bromo itu naik, padahal tanjakannya gini 90 derajat. Nah, kalau nggak bisa naik ya repot, dorong. Mobilnya Neta. Ini saya 20 loh, 20, ayo gas lagi. Jangan sampai berkurang. Repot ini kalau berkurang. Tandanya masih mau ngisi. Tuh itu jalur penyelamat lagi di situ. Ini tanjakannya masih lumayan. Ini jualan nasi bungkus 10.000. Nah ini mulai nih tanjakannya, wis saya miringin lagi deh biar naik tambah lagi ya, namanya 110 cc terus bawa barang bawaan tas. Nah lumayan efektif nih dimiring-miringin gini, mengurangi daya miringnya. Ini saya gas sudah saya becek ini. Wih, area rawan kecelakaan, selalu cari jarak aman. Oke. Waduh, ngeremnya ekstra keras itu barusan bapak-bapak itu kok sampai gini. Waduh, turun lagi ke 10. Ayo dong isi lagi. Jadi gimana kalau motor gak kuat? Kita rem, ditahan, atau kita jatuhin? Mitigasinya. Kalau nggak ada orang belakang yang nahan. Kalau kita belokin pasti gelinding. Motor pasti gelinding ke situ. Sendi pacet. Oh, ini udah sampai nih. Sendi Adventure. Oh, sini khasnya nasi jagung. Yuk kita naik lagi. Wah keren, barusan mobil si Calia Sigra itu. Muatan banyak loh itu. Bapak-bapak semua. Drivernya keren. Kendel. Nah, kalau mulai dari barusannya susah. Wuhu. Waduh, jos banget ini. Jos banget ini tanjakannya. Wih. Ini kalau nggak pakai miring-miring gini nggak kuat ini. Wih, cakep. Kita foto dulu deh di sini. Ya. Oke, selamat datang di Taman Hutan Raya Raden Suryo. Yo, kita naik lagi. Ini truk barusan lagi kencing. Kita kencengin lagi biar tenaganya lumayan ngisi. Yo. Yang repot kalau tanjakan sambil belok.
Wih, sudah kerasa nih dinginnya. Tanjakan curam lagi, lumayan. Nah ini kelokannya ini yang jadi penasaran ini. Habis ini belok kirinya. Oke, yuhu, mantap. Wih, jalannya asik banget iki. Mantap ini. Wih. Yo, naik yo, yo. Gil kan, bos. Alhamdulillah sampai sini. Waduh, masih ada tanjakan tuh. Ada kera di situ. Wih, 20 turun. Ayo. Naik, ngisi yo. Wah, ini ada bapak-bapak relawan. Wih, view-nya cakep banget, men. Serius, cakep ini. Yuk kita coba tanjakannya. Yuhu. Yuhu. Let's go, masih ada lagi tanjakan. Dingin banget, seger. Nah lumayan kan kalau udah kenceng naiknya, ini nggak terlalu berat. Mantap. Naik nggak ya? Naik. Oke, tak gasin yuk. Aduh, telat. Jalan rusak mah. Ini teman-teman bikin rusak. Susah rencananya. Seharusnya langsung naik gitu, jadi harus lewat gerunjal-gerunjal gitu. Aspal gerunjal. Nah ini kita masih naik terus teman-teman. Nih. Yo, mau tak geolin belakang ada mobil, kasihan. Enak ini, pakai ban FDR buat miring-miring. Yuhu. Tuh ada mobil nggak kuat. Itu mobil yang tadi. Ancang-ancangnya kurang itu berarti. Sorry, aku nggak ikut nolongin. Fokus di sini. Iya, sudah 20 km per jam, untung nggak turun. Akhirnya sampai jembatan ini, mantap. Yuhu.
Bagi saya, beginilah definisi menikmati hidup, bisa menikmati keindahan alam yang luar biasa tanpa harus bayar. Benar-benar teman-teman, di sini saya bisa menikmati alam yang indah ini dengan santai. Luar biasa sekali pemandangan di Cangar, Jawa Timur ini. Kalau teman-teman sudah ke Jawa Timur, sempetin ke Cangar. Lewat jalur ini kamu akan menemukan surganya jalan yang berliku. Ini teman-teman, habis lewat dari jembatan Cangar 1 dan jembatan Cangar 2. Masih nanjak kita. Wih. Ambil yang lebar. Melebar banget ya. Gak apa-apa. Yang penting kuat. Masih Mojokerto ya. Oh, ini selamat jalan. Nah, ini kita sudah memasuki Batu ya. Oke, kita masih naik menuju Batu Malang. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga nggak ketemu yang curam-curam lagi. Nah, kalau yang ini nih, yang ini aspalnya enak nih, enggak kayak tadi. Oke. Nah, asik banget. Saya seneng banget buat belok-belok di sini. Seneng kayak pokoknya. Nah. Wah, ini juga bawa tas ini. Teman-teman tuh keren banget ini. Kita sudah di atas gunung. Wih, wilih, luar biasa. Jos, jalannya syahdu bener. Wih, banyak sayuran. Sampai manakah ini ya? Kita habis ini turun berarti ya. Kalau sudah naik, habis itu kita turun. Ini sebelah ini sudah hutan-hutan ya ini ya. Nah, ini kayaknya turunan terjal ini. Kita lihat. Oh, belum. Saya kira barusan mobilnya nggak kuat nanjak. Nah, ini Kota Batu. Kita sudah masuk di Batu, Kabupaten Batu setelah lepas dari Mojokerto. Ini kita sudah sampai Batu yang paling pucuk. Berapa mdpl ya? Saya kurang paham di sini ada berapa mdpl. Nah, ini mirip seperti di Sembalun ya. Di Sembalun itu sini perkampungan, kemudian sini itu sudah perbukitan. Cuman kalau sama Gunung Rinjaninya masih jauh. Kita masih lurus. Nah, itu jalannya bisa belok kiri, belok kanan. Nah, itu ada motor yang muncul. Wah, langsung ngisi manual sih ya. Batas Desa Sumber, apa itu tulisannya? Wih, bagus banget ini. Oke, 1, 2, 3 gaya, ganti gaya rangkulan. Oke, gaya bebas 1, 2, 3. Ya, lagi ganti gaya 1, 2, 3. Ya, oke. Terima kasih Pak, matur nuwun. Oke. Yuk. Oke, kita masih perjalanan turun. Wih, kapan-kapan saya mau lewat sini lagi yang pagi-pagi. Bener-bener deh, ini luar biasa. Cuman tadi katanya orang sini kalau pagi-pagi masih kabut. Ya, kalau di situ cakep banget itu. Ini mau digarap ya, ini mau digarap, mau ditanemin.
Oh, ini orang lokal nih, bawa rumput sebanyak ini nih. Motornya apa ini? Ayo kita tengok ini. Ini buat pakan manusia apa pakan sapi ya ini ya? Di tempat saya namanya Protoseli. Wih, Supra men. Oke, kita mau lewat turunan tikungan yang begini, banget tuh sebelahnya tuh. Wih, ambil paling pinggir aja lah, kasihan mobilnya. Wih, asik jalannya, mantap. Kalau netizen pasti ditanya kenapa nggak dibikin gini aja kali ya, kok cuma kelak-kelok, kenapa nggak lurus aja gitu. Ya kalau lurus ya nggak bisa nanjak, itu nanti banyak yang nggak kuat, makanya harus ada manuver tikungan-tikungan ini sama kayak tadi. Biar kuat itu memang harus dibelok-belokin. Oke, permisi, saya duluan, nggak bisa lihat depan. Ini saya kalau turunan kayak gini memang agak kencang, jadi biar ngirit rem. Nah, kalau nemu yang kayak gini, saya ngeremnya nanti di depan situ tuh. Nah, saya nut gitu, lepas. Nah, jadi nggak ngerem terus-terusan ya. Kalau ngerem terus-terusan ya kalipernya panas, piringannya panas, akhirnya nanti ngelos rem itu. Jadi teman-teman nggak usah takut kalau mau bawa Scoopy. Kalau Scoopy standar, menurut saya itu di tanjakan lebih kuat daripada si Espresso yang sudah saya upgrade kiriannya ya. Apalagi nggak bawa barang belakang. Jadi gas aja kalau mau main. Yang penting motor itu sehat dan kita tahu pengeremannya, tekniknya seperti apa. Jadi jangan sewaktu-waktu terus-terusan direm selama 10 menit. Gila, 10 menit direm ya langsung panas sudah itu gesekan, ya kan? Nah, ini ada tanjakan lagi. Yuhu. Wih, mantap. Nah, ini di sebelah kiri kita bisa melihat ini ada tanaman loncang dan terasering. Ini jadi petani-petani sini ini nanamnya kayak gini. Ini kemiringannya luar biasa, mantap. Lahan begitu aja dimanfaatkan dengan baik loh. Oke, saya duluan ya. Saya belum kelihatan. Oke teman-teman, ini sepertinya sudah habis yang tanjakan turunan tikungan-tikungan yang sangat asik sekali. Dan memang benar-benar Pacet ini ngasih kesan tersendiri buat riding. Rugi kalau ke Jawa Timur belum ke riding ke jalur Pacet. Ayo kalian coba kapan-kapan agendakan, sendirian boleh, boncengan boleh, yang penting motor dipastikan sehat dan tidak ada masalah pada rem dan kopling ya. Selamat mencoba buat teman-teman yang mau nyoba jalur ini. Semoga teman-teman semuanya diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah dan perasaan yang bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Riding sendiri tak selalu mudah, tapi kalau riding bareng-bareng juga tak selalu menyenangkan. Tetap simak dan ikuti di episode 3, karena di episode 3 kita bakal diajak untuk melihat bantengan di Senduro sambil naik riding menuju ke Bromo. Hidup cuma sekali, hidup untuk dinikmati.